Wah, orang mampiri pelanggaran ya. Pelanggaran. Kowe iku setiap kali ngode aku iku biasanya ya ning Jepara. Makno iku. Posisi ning Jepara. Nek 1 minggu. Biasanya 1 minggu ya. Heeh. Ini sampean liburan nih kan? Tapi gimana nih? Enggak. Iki pulang tanpa rencana. Kabar dari rumah Pak E kecelakaan di Kudus. Bu E dikabari kok Pak E ngesot. Dengkul ya. Kuat menopang tubuh karena udah sepuh ya. Wah. Aku nek wis urusane wong tua iki gak iso. Padahal anak-anak baru masuk pertama kali hari Senin kemarin lah. Padahal kan sebelumnya libur. Kenapa gak pas liburan kan? Iya. Malah pas lagi masuk ya tak izinkan. Tapi karena ini berat nih, izin antara nggak diizinkan itu lebih dominan. Karena baru masuk ya. Baru masuk, betul. Akhirnya saya punya ilmu baru. Namanya meditasi yang bisa kita proyeksikan pikiran kita ke kepala sekolahnya. Ini saya dapatkan dari pelajaran banyak guru. Kalau guru Hindu misalkan dia membahas tentang cakra. Kalau yang Cosmic Link bicara tentang psikologis, bicara tentang Cosmic Link itu apa itu yang komunitas alam semesta. Ya. Atau bicara tentang tasawuf berarti ya latifah yang diurusi. Nah, tapi nanti ada hubungannya dengan ini fisika kuantum. Di mana pikiran kita proyeksikan ke kepala sekolahnya. Itu saya belum ngomong, datang itu sudah mau izin ya, mau hebat. Saya cuma senyum aja. Sama Fatimah ya, saya bilang gitu kan. Kata kepala sekolahnya, ya satu paket lah. Semoga. Nah terus kalau ngapain aja ini? Dah selesai, tenang. Dah monggo silahkan. Tapi habis subuh saya harus meditasi dulu. Nah ini jenengnya apa? Namanya tadi apa? Meditasi. Ya meditasi. Tapi meditasi itu banyak ini ya. Enggak itu di tarif ente kan tadi kan kayak orang Hindu bahas cakra, orang anu fisika kuantum, nek di bahasa semua terpelajari. Oh ngono. Jadi saya Jadi sejenis itu ya maksudnya. Ya. Karena kita sebenarnya terbatasi oleh istilah saja. Latifah, ya sebenarnya cakra yang dibahas. Ya psikologis sebenarnya. Cuma nanti dari sisi bahasa mana gitu. Jangan-jangan aku mau wiriti, mau meditasi. Iya. Saya itu sebelum jalan itu mesti meditasi dulu. Kemudian saya sebarkan pikiran itu kemana? Ke titik-titik. Wah, ajri. Termasuk sebelum kesini kan ke kiai-kiai. Sudah tak proyeksikan. Jadi nanti datang itu ya nggak lama. Alhamdulillah. Ini sebenarnya dilakukan teman-teman di S2 dengan cara mengirim Fatihah. Itu versi kami di kelas ekstensi ya. Kan rata-rata kiai. Kelas Sabtu Minggu itu loh. Nah, waktu itu gak paham aku. Iku sampean nang ndi nek iki nek? Ya apa? Kuliah iki. Ekstensi iki. Sing 2015 ya. Itu di Kediri ya. IAIN tapi sekarang namanya UIN ya. Sudah UIN ya. Nah, UIN Syekh Wasil. Syekh Wasil itu Syekh yang ada di Kediri, Jalan Doho. Sing babat alas. Jalan Doho, depan lalu apa? Stasiun. Alhamdulillah. Nah, ini mulai Syawal sampai ya sekarang inilah. Ada ilmuwan baru-baru lagi. Keren. Kan ada ya pengobatan itu menggunakan alat. Contoh bekam, alat. Betul. Guasha pakai alat kerokan. Fasdu pakai jarum. Terus apa pun alat ya. Ada yang nggak pakai alat. Terus yang ketiga ada yang bisa dilakukan hanya di tempat lokasinya, misalkan di rumah atau di tempat terapi. Tapi ada juga yang bisa kita lakukan di mana saja tempatnya. Di bis, bar cangkruan neng masjid, apa neng di mana aja ya, tanpa alat. Wah ini ada saya ketemu satu ilmuwan terbaru, canggihnya luar biasa. Namanya totok jari alif. Totok jari alif. Sebelumnya sudah kuasain totok jari petir sudah. Petir. Ini yang terbaru, totok jari alif. Itu bahkan pembahasannya bukan hanya medis, non medis dan psikis. Kalau totok jari alif dipakai untuk medis, non medisnya itu pakai transcendental hypnosis namanya.
Jantenan. Ibarat ruqyah menggunakan ayat-ayat panjang dan proses agak panjang. Ini enggak. Hitungannya detik. Ngeri. Ya. Nah, karena ini pelajaran daging ya tetap berbayar. Gitu. Level 1 berbayar, level 2, 3. Ini saya masuk ke kelas master. Itu di Kediri aja itu? Enggak, online. Online, tapi nanti digabung di WA, di grup WA. Nanti dibimbingnya di situ. Tapi Anda ya ikutan dikir nafas juga. Pokoknya keilmuan sekarang ini gila-gilaan. Iya, ente kecebuknya di situ kok. Jadi mungkin seperti antum yang antum alami ya, keilmuan 1, 2, 3 diketemukan gitu. Ya begitulah. Orang kalau sudah suka misalnya ya. Iya, semakin tenggelam. Diketemukan ini, ketemukan itu, ngeset apa, ketemunya itu, ketemu orang, ketemunya itu. Iya. Semacam ada resonansi gitu. Iya, al arwah junudun mujannad. Itu yang disampaikan Badri juga. Frekuensinya memang. Betul. Saya sampai bilang gila. Saya yang tak tulis ya, yang keinget itu selain hikmah, 21 keilmuan yang logis, yang bisa dipelajari, yang bisa dilihat. Itu 21. Logis ilmiah ya. Ini saya belum bicara tentang yang hikmahnya. Hikmah. Yang kiai-kiai itu punya amalan itu dijazahkan. Itu kan masuk kategori hikmah kalau bahasa mereka. Itu yang selain itu, tak hitung itu 21. 21 juga. 21 tema, metode keilmuan masing-masing. Contoh, JRA, Jamiah Ruqyah Swaja. Terus nanti tiksar, titik sasaran, ini bekam nih. Terus nanti ada misalkan topung, totok punggung, TJA tadi, totok jari alif, totok jari petir, macam-macam, sampai 21. Tapi bukan ini yang aneh simpulkan akhirnya. Aneh menyimpulkan satu kesadaran bahwa penyembuhnya hanya Allah. Walaupun kita kecil udah paham tuh. Tetapi kesadaran waktu kita kecil dengan kesadaran saat ini itu beda. Tuh. Sehingga kesadaran sejati, bahasanya kejawen, orang Jawa atau orang-orang modern sekarang ini itu diperlukan. Sehingga nanti mekanisme kosmik itu bisa selaras sama kita. Wah, ini ngeri memang. Dan itu saya tak tambah dengan literatur buku. Dulu mempelajari ilmu fisika halus, angkat tangan. Saya di Cosmic Wing itu ngulang sampai 3 kali pelatihan ya. Bukunya tipis, nggak tahu khatam, nggak paham. Begitu dikasih futuh, sekali duduk baca tuntas, nyambung semua. Itu saya bilang masya Allah, maha kuasa Allah ya. Kalau orang sudah dikasih, mau buku apa, nyoh pegang. Atau kayak antum pernah bilang tuh, tawasuli, hadarati, mualifnya, itu ya real. This is real. Nanti tiba-tiba paham. Insya Allah. Sehingga kalau hanya mengandalkan otak kita, apalagi kita, wah aku kelas B terus kok. Ntar dulu. Ini enggak setiap apa yang kita pikirkan dengan keilmuan sekarang ini semuanya nyambung atau semuanya sesuai dengan otak. Lagi-lagi suka-suka Allah. Kalau dia manfaat untuk umat terus dia nggak paham, lalu meminta dan memohon sama Allah, Allah paham kan? Yang penting ada manfaatnya. Betul. Itu cocok lah semuanya yang untuk sampaikan itu. Tinggal sekarang ini kesadaran diri aja. Aneh menyadari. Ya ki apa misalnya? Oh iya, durung ditawasuli misalnya. Ya, durung dimintai Allahumma zidna ilman ya. Enggak begitu. Ya gampang aneh menyandarkan pada diri sendiri dan kemampuan diri sendiri kan repot itu. Nah, aneh yakin tentunya ke sini mesti tambah ilmu. Kalau mukadimah tadi kan aneh terus yang ngomong. Ya. Kalau sudah ya Fajri yang ngomong kan tinggal mendengarkan. Apa tadi? Kita mendengarkan apa? Malah ilmu kitabnya ya. Levelnya kayaknya tinggian antum ini. Ilmu kitabnya ada. Ilmu kita, ilmu kehidupan. ilmu kehidupan. Apa? Tapi ini masih ya undang-undangan ya di masjid itu ya. Iya, alhamdulillah. Termasuk ngajar di Jepara ya masih ya. Ya alhamdulillah. Ini ya ada apa namanya
ini insya Allah mau ngadain ngaji di sini. Oh, Ya, mantep. buka gambar dari teman-teman Ansor Banser sini minta, dan pemuda-pemuda di sini. Rencana nanti di sini apa di depan? Ya di sini dulu kita lihat Sip. kondisi Ya. itunya, kita lihat Perkembangannya. jamaahnya. Nanti kalau anu ya, terus wallahu a'lam. Ini Lapangan. Oh, iya. Enggak kira paling berapa gitu. Kayak ranting sini anak-anak Ansor Banser ranting sini itu katanya kemarin ya sekitar ada 20-an. Wah, keren. Anak muda yang yo tidak masuk organisasi ya, sekedar anak muda tapi seneng ngaji lah. Kultural. Itu ya ada beberapa. Ya alhamdulillah. Tapi ya tak bilangin nek aku wis buka ngaji iku terserah sampean, sesuk-sesuk arep teko ora teko pokoknya aku tetap ngaji. Wah, keren. Ngono. Ini yang keren. Mau sing teko wong siji tetep tak aja. Jadi gitu. Mboten Gus, insyaallah istiqomah. Tapi memang itu program kerjanya Ansor Banser itu memang ada ngaji, memang kumpulan ngaji. Jadi dia ngiras-ngirus cara ngono, ngiras-ngirus rutinan ya, sama ngaji gitu. Wah, mantap itu. Ya alhamdulillah. Memang harus kok. Sekelas antum ini mesti begitu. Biar tersebar kan. Sedikit banyaknya. Sekedar nganu Mister Nyok. Cari temen ngaji aja. Cari temen ngaji. Aku kalau di kantor itu malah karo satpam biasanya. Jadi di kantor itu ada beberapa kitab lah. Ada Fan Usul Fiqih ya, Usul Fiqih, ada Khosois Muhammadiyah atau apa yang kaitannya sama Nabi Muhammad sama ilmu Muhammadiyah, terus ada tafsir. Ya nek senggang gitu baca aku ya sama securityku. Mantap ya. Ya kanca ngaji. Jadi apa ya? Memang itu kesadaran, semakin kita ngaji itu semakin sadar, semakin tahu diri sebetulnya gitu ya. Jadi apa namanya, terus antum juga sudah mulai paham itu tadi ya, apa namanya, Allah itu bagi ilmu ya terserah ya. Ateges saya sampaikan ini kemarin ada anak Banser yang kesini, ini ya orang ateges aku mengakui sisi ilmu atau aku sing aku sing buka ngaji terus aku sing pinter ora Kang. Jadi Gusti Allah itu selain bagi rezeki terserah Allah, juga bagi ilmu. Iya. Ateges belum tentu yang kuliah di luar negeri itu Allah kasih ilmu lebih banyak, atau belum tentu yang mondok di juga lebih banyak. Tapi memang Gusti Allah punya sunnah kan, sunatullah rupanya ikhtiar gitu. Yo sing sinau yo pinter ngono kan. Senajan Gusti Allah terserah Allah mau ngasih ilmu ya. Jadi nanti posisi saya itu ya sekedar pemantik aja. Buka kalau misalnya Gusti Allah ngasih sampean ilmu yo sampaikan, misalnya omongan kono sing ora pas, tapi yo kudune siap dalil lah, siap karena harus ilmiah. Iya. Lainlah yang menjaga ilmu. Ateges bukan hanya narasi ya. Mesti ada ini ya, dasarnya. Iya harus ada dasar. Narasi kan sakarepe dhewe. Sakarepe opini kan. Opini. Jadi ini memang tujuannya ya memang jaga ilmu. Ngaji itu kan jaga ilmu. Jaga ilmu ini biar tetap jadi ilmu gitu. Jangan-jangan pemahaman saya yang salah, dia punya pemahaman yang lebih benar dan bernas gitu kan. Ya, jadi gitu tujuannya, bukan berarti terus saya yang pinter dewe orang. Nah, jadi fungsinya nanti ya ngono ancen kanca ngaji ae. Aku iki mulai 2 hari nang Kayen. Terus tak bangun ngarepe iki datar. Sampai sekarang masih ada tukang kan. Aku iki ya pengen buka ngaji tapi ada muatan pengobatan. Bagus itu. Biar ada ya magnet lah, secara manusiawi ini ada ikhtiarnya apa yang dijadikan magnet sehingga agak lebih mudah lah. Karena neng Kayen ini guys ada beberapa buka
tapi hanya kitab. Yang parah itu hanya tadi narasi atau hanya wes pokoknya metu ngono. Susah ya gitu. Kalau ngaji kan ada kitabnya. Harus objektif lah, betul. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ojo gelek menangi tapi. Nah, Anda melihat bahwa keluhan sakit dan penyakit itu real dirasakan, dialami oleh banyak orang, banyak masyarakat, khususnya sepuh-sepuh. Walaupun nggak sepuh, misalkan saraf kejepit atau ginjal bengkak atau apapun lah ya, pokoknya dirasakan sakit atau kata dokter ini penyakit gitu. Nah, itu nanti itu menjadi satu magnet tersendiri. Karena itu saya temukan menarik dan salah satu media yang mudah memasukkan unsur dakwah. Karena ibarat orang lapar nih, kita kasih makan dulu nih. Orang haus kita kasih minum dulu. Nggak usah diomongin macam-macam. Betul. Nah, habis itu nanti secara tidak langsung mudah dan nurut mereka. Betul. Dan ini memang udah tak lakukan, cuman tidak terlihat kayak ngaji, kayak orang-orang dengan dia gitu ya. Perseorangan aja gitu. Ketika yang datang lagi bermasalah apa, ini Pak, senut-senut terus seminggu, diobati gak sembuh-sembuh, diapakan gak sembuh-sembuh. Oh ternyata ada unsur jinnya. Cukup dirukyah sedikit aja hilang. Itu nanti akan nurut. Nah, nurutnya dia itu kita mesti ngerti nih, jangan memanfaatkan pribadi, dilarikan aja ke Allah. Betul. Allah. Kalau sudah Allah begitu, Allah akan kasih tahsinat ya, perlindungan. Nah, itu jatuhnya nanti segala elemen, mau Pak Polisi, Pak Lurah, anak kecil, kemarin saya terapi anak kecil yang steroid gitu. Pak Ibu itu kan tak terapi, ini juga baru nerapi istrinya Kiai sebelum kesini nih. Jadi tampaknya bisa masuk ke siapa aja, termasuk ke Kiai. Atau misalkan Kiai yang punya pondok, muridnya kejinan, tidak punya ilmu suwo. Hanya di Kacin itu ponanku aja gitu. Yo kejinan kesurupan sih. Iya. Ada yang kesurupan dibagi 3 ya. Jadi gini, lahirnya penyakit itu kata orang sih ya, kata guru-guru ada 3. Disebut non medis, psikis. Medis, non medis, psikis. Kalau medis, dia nanti bisa dilihat dari 5 unsur. Yang terganggu atau yang bermasalah itu sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem syaraf atau sistem otot atau tulang. 5. Itu nanti jatuhnya melahirkan penyakit medis. Kalau non medis nanti ada 4. Apakah dia masuk jin masuk sendiri suka-suka, lalu dia akan membuat satu gejolak dalam tubuh, entah itu merusak salah satu organ tubuh kita atau bagaimana. Tapi nggak ada tuannya, nggak ada tuan, nggak ada orang nyuruh, suka-suka. Biasanya jatuhnya di kamar mandi, itu yang paling sering. Masuk nggak pakai kaki kiri, nggak pakai doa dulu. Terus yang kedua asihru. Sihir ini masuk kategori santet, pelet, guna-guna, dan dia biasanya ada tuannya. Ini melahirkan penyakit juga. Terus yang ketiga al-ain, al-ainu haqqun. Nah, bedanya sihir sama ain adalah sihir itu mesti jatuhnya dikirim dari orang-orang yang tidak suka, hasut, nggak seneng, pokoknya dengki gitu. Tapi kalau ain malah orang sekitar kita, pecinta kita, keluarga kita, atau kita orang tua kepada anak. Itu mesti ntar greges-greges, demam-demam anak kecil. Dan yang terakhir korin. Korin dalam tubuh kita yang membersamai kita sejak lahir sampai mati nanti, itu bisa memporak-porandakan di dalam kita. Di dalam tubuh kita ini kan ada 4 elemen unsur. Ya, api, panas, dingin, angin ya berarti ya, terus air, terus tanah. Mana yang mendominasi itu nanti kita sakit. Kalau yang mendominasi adalah unsur elemen panas, kita nanti panas. Berarti harus stabil saya. Harus balance. Nah, ini nanti belum ini yang ketiga ya, psikis ya. Bahwa psikis stres, mikirin utang, diteror orang, anaknya nggak jelas, nggak nurut, atau apapun lah yang membuat kepikiran, itu juga melahirkan penyakit. Penyakit ini bisa mirip-mirip kayak orang kesurupan. Misalnya perempuan ya, teriak terus. Kata orang,
ini kesurupan gitu kan. Padahal kalau dilihat dari diagnosa matanya, lidahnya, perlakuan dan kekuatannya itu enggak. Orang kesurupan betulan itu kekuatan berlipat-lipat. Masih dia perempuan. Dari mata kosong. Tapi kalau psikis enggak. Nah, nanti kalau kita mampu mendiagnosa, cukup kita bawa ke ruangan. Ente jangan pura-pura. Gitu ya. Aneh paham, sebenarnya bukan kesurupan jin. Ente lagi tertekan sama mamah papahmu yang menuntut kamu mesti ranking 1 misalnya. Tertekan dia. Nah, diagnosa ini kalau kita mempelajari enak nanti memetakan solusinya. Ini diruqyah atau dikasih herbal atau cukup dikasih asupan sugesti motivasi. Gitu. Jatuhnya kan nasihat ya. An-nasihah ad-diniyah. Ingat Allah. Ya, nardo bima qasamallah. Hal seperti itu. Tapi saya kemarin membaca satu buku, pada keren nih pembagian antara kita nanti berenergi rendah sehingga nanti mudah dimasuki jin, dan kita berenergi tinggi, atas sehingga nanti tidak akan pernah bisa dimasuki. Jadi tubuh kita ini terbagi lapisan 7 yang terluar namanya biofilm. Biofilm ini kalau tipis mudah dimasuki. Yang orang ruqyah bilangnya portal terbuka. Oh, nggak. Moga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan zikir, baca Quran, sholat, itu akan mempertebal biofilm. Nah, ayo lain. Di dalam tubuh kita itu juga ada 7 cakra utama. Ada cakra biasa, ada cakra minor. Ini semuanya nanti menjadi jalan naiknya kundalini. Kundalini itu kekuatan yang tertidur dan setiap orang punya, ada di ujung tulang belakang paling ujung. Ini ngobrolnya nanti melebar terus. Iya. Dan masuk sarang mari. Tapi nanti kalau tahu hubungan dengan apapun pengobatannya sama. Mesti ada esensi yang sama. Yang jatuhnya nanti adalah ketuhanan. Sadar Tuhan. Masio Hindu ya, itu nanti Tuhan. Omongnya Tuhan. Kejawen kapitaya nanti ya Gusti. Orang Islam Allah. Saya akhirnya menyimpulkan, banyaknya ini saya pelajari, laki-laki adalah kuasa Allah. Cuman kalau kita, kerennya adalah ada bimbingan dari Al-Quran yang bisa kita bacakan. Dan kalau diartikan, bahkan letter lek pun sudah nyambung. Apalagi kalau ditafsirkan. Nah, gitu. Ini nanti bukan berarti terlepas dari kursus bahasa Inggris, enggak. Ini menjadi satu perangkat yang menyempurnakan apapun yang kita kerjakan. Bahkan misalnya nih, aneh sales, aneh nggak usah masuk ke dia dengan membawa produk yang harus saya tawarkan. Saya deketin, kita ngobrol biasa, ternyata kesebutlah kalau dia punya masalah kesehatan. Kita obatin. Itu nanti produk yang kita obrolkan, yang seharusnya kita sodorkan, nggak perlu susah payah. Bisa masuk. Bahasa Inggris pun sama. Intinya mudah masuk itu kalau terbantu dulu orang lain. Ya kayak tadi tuh, lapar kok diceramain misalnya. Iya. Kasih metode Wali Songo dulu kan gitu. Wali Songo dakwah itu nggak langsung tauhid ngene, enggak. Problemmu apa? Paceklik, wabah penyakit, irigasi diajarkan gitu ya. Iya. Itu termasuk budaya-budaya yang ada itu enggak kemudian langsung haram syirik bilang pangkas. Tapi dileburkan, diislamisasi, diislamkan. Diislamisasi. Tetap adatnya tetap jalan, tetapi kontennya itu diislamkan. Kontennya. Ya kayak kumpul-kumpul meninggal katakanlah tahlil gitu kan. Itu kan kumpul-kumpul gak jelas kan. Nah, tapi kan ketika kumpul-kumpul itu terus diisi dengan kalimat thayyibah gitu. Ini yang sekarang saya angkat. Ketika orang mengatakan ruqyah itu susah. Ruqyah itu harus ngapal ayatnya panjang. Dan itu pun harus sadar maknanya, sadar tujuannya.
Misalkan fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Kenapa Allah menghidupkan bumi yang sudah mati hanya dengan air hujan? Ini analogi ini bisa disinkronkan ke penyakit apa? Ke penyakit yang nggak bisa disembuh-sembuhkan misalkan. Berarti kan penyakit ini mati, suara-suara disembuhkan. Kita sadar diri dengan mengaitkan ayat tersebut, lalu kita ulang-ulang. Itu bisa sembuh. Tapi bagi sebagian orang kan, aduh, aku gak paham. Rohku mau tahlil. Masuk nih kita. Semua yang kamu baca di tahlil itu tinggal merubah niat. Jadilah ayat-ayat tersebut. Terus misalnya dia lagi, aku gak iso tahlil ya. Aku gak paham, aku iso aku Fatihah. Fatihah itu kalau kamu asah terus kayak pisau, tajam. Ada yang datang lagi. Aku ya, Fatihah paham, hafal. Tapi namanya sekurnya orang hilang. Apalagi didelok koncone keluargane hilang. Fatihah loh. Fatihah harus nempel. Berarti apa? Bismillah. Oh ya bismillah. Itu harus ngobrol dulu sampai setengah 12. Ini dosen ini. Dosen agama di kampus. Itu sampai hilang. Lalu saya bilang bismillah bisa. Besoknya dia ngurukyah gurunya karena dia ketua yayasan. Sambil ngurukyah begitu bismillah dia shoot. Begitu tercapit jinnya, dikirim ke Ane hasilnya. Ane bilang, nah kan bisa kan bismillah. Jadi bukan bacaannya, bukan metodenya, tapi keyakinan kamu atas kebesaran Allah. Mantap ya. Kemantapan. Itu bisa. Nah sekarang hanya dehem tok. Ini ilmu terbaru saya. Sembuh. Ngeri kan? Dehem tok. Saya nggak baca ayat-ayat. Itu salah satu di pelajaran totok jari alif. Gila. Atau yang lain, saya suratin. Saya nulis nih di kertas. Ini yang kejinan ya. Belum kejinan tuh. Peluk. Nanti bisa kesurupan. Gila. Ilmu terbaru dan saya belum belajar semua. Makanya saya semakin cinta. Pengobatan yang semakin kesini semakin canggih, semakin tanpa alat, semakin mudah. Dan lagi-lagi kita yakini kebesaran Allah. Kok bisa? Dan itu rata-rata di grup kami itu bukan orang kaleng-kaleng, terapis yang sudah makan asam garam dunia terapi. Itu testimoni terus, nggak pakai berjam-jam, 5 menit yang tak baca. Wah gila. Akhirnya saya terapi ke anak saya, bukan jin, ngompol. Ini dibilang penyakit enggak, dibilang jin enggak, tapi ngompol ini mengganggu nih. Udah mondok kok masih pakai pas tiap malam. Sing sama gitu. 3. Maulana. Itu saya terapi nggak sampai 5 menit sambil guyon. Karena kalau sudah ketemu titik pantul namanya, titik pantul mana gitu ya, itu sakit walaupun cuma tampil. Oh itu malam itu besoknya lagi tanpa pempes. Nggak ngompol. Padahal selama ini tiap hari ngompol. Cuman karena nggak serius ya, nggak lebih dari 5 menit santai. Tadi malam ngompol setelah hari ke-7. Gitu. Tapi 1, 2, 3 di awal nggak ngompol itu udah keren loh. Karena tiap hari ngompol. Gitu. Dari dulu. Berarti ya, di luar kebiasaan loh. Terus makanya dia bilang gini, ya terapi lagi ya. Nah, gitu dong. Kalau aneh terapinya pakai bekam. Enak punya bapak terapis. Kan kalau bekam ada tusukan tuh jarum lenset. Tak buat anak-anak. Atau saya tuh bolak-balik nih. Kalau habis sholat isya nawarin mbah-mbah mau sholat. Bekam takut. Makanya saya tuh terus berkembang mencari keilmuan itu sampai menemukan yang nggak ada rasa takut. Terus yang kedua nggak pakai waktu panjang. Yang ketiga, ini semua terapis yang kerasain ya, bahwa ketika menerapi orang energinya kesedot. Makanya capek, keringetan, ngos-ngosan. Aneh mencari sih nggak terlalu ngos-ngosan ya. Ini salah satu. Luar biasa. TJA ini tadi. TJA, TH. TJA totok jari alif, TH-nya tuh transcendental hypnosis. Oh, itu satu ya, satu ilmu ini ya. Nah, TJA untuk medis, TH-nya transcendental hypnosis untuk non medis. Nanti untuk yang psikis ada lagi. Misalkan pakai totok sholat. Ada lagi ya nanti. Wah, keren. Bahkan di sini ini saya salut ya sama Tuan Guru Kemal namanya. Itu sampai tersebut urusan babi ngepet, urusan pesugihan, itu ada temanya masing-masing. Dan itu diajak. Orang mana itu?
Beliau Tuan guru orang Bandung, Bandung. orang Sundan. Sudah. Beliau sudah eksperimen ini 20 tahun lebih. Cuman baru sekarang ini digelontorkan dalam bentuk ilmu daging. Ilmu daging guys, gak usah ritual, gak usah memahami. Pokok ikutin per tema. Temanya apa nih gitu. Temanya kejinan. Oke, pakai begini saja. Lalu suruh merem. Nanti setelah itu ininya dipegang. Nggak usah pakai niat ayat-ayat. Pokok ucapkan niat konektivitas. Namanya doa konektivitas. Itu istilah beliau. Doa konektivitas yang diajarkan. Nanti bisa langsung kejinan. Gitu. Bahkan jinnya kalau dia sudah muncul nggak perlu frontalan. Tapi kan kadang aku dua maksud konten ya. Dipanjang-panjangin ya. Gitu. Siap. Jinnya suka-suka sih.